Shalom Jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Semangat, semangat, semangat. Sukacita, sukacita, sukacita. Mazmur 81 ayat 2 berkata, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Allah kekuatan kita, sumber sukacita kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, apa kabar Jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel? Saya berharap jemaat yang sekarang berada dalam kondisi tubuh yang kurang sehat cepat sembuh, dan jemaat yang lain terus boleh mempunyai stamina tubuh yang kuat. Sebagai gembala, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian tetap memprioritaskan untuk mengasihi Tuhan walaupun dalam keadaan yang tidak mudah. Hanya Tuhanlah yang layak terima pujian, hormat, dan penyembahan kita. Hal ini diwujudkan bila kita datang bersama-sama, bersorak-sorai, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Apalagi menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini sesuai dengan Ibrani 10 ayat 25 yang mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hendaknya kita semua tetap bersemangat untuk melakukan ibadah tatap muka. Tentunya dengan berhikmat dan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Syarat untuk melakukan ibadah onsite adalah seperti tertera di layar berikut ini. Ayo saudara, janganlah kerajinan kita menjadi kendor untuk beribadah. Percayalah, Tuhan akan memberikan hikmat dan perlindungannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua dan saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Luar biasa kesempatan yang indah kita boleh beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti dalam Mazmur 48 ayat 10-11 mengatakan, kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu. Sampai ke ujung bumi tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Mari kita nyatakan kesetiaannya karena Dia Allah yang luar biasa selalu setia bersama-sama dengan kita. Mari kita nyanyikan puji-puji bagi Allah yang setia, Yesus sahabat kita. Nyatakan dengan sepenuh hati, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, mari lihat sekeliling kita, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenaran.
nyatakan Bapak Ibu, Kau sumber kuatku. Wow, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari nyatakan, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Yesus, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Lebih sungguh lagi nyatakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Wow, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumber kuatku. Nyatakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Wow, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumber kuatku. Nyatakan, Kau sahabatku. Yesus, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah sahabat kami, Allah yang luar biasa. Tak tergantikan tempatmu di hati kami Tuhan. Dahsyat kuasa-Mu, hebat Engkau Tuhan, luar biasa. Yes, terima kasih Tuhan, Engkau jadi sahabat setia kami yang selalu mengerti dalam segala situasi kami, yang mengerti hati kami sedalam-dalamnya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kita lebih sungguh lagi menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dalam segala hal yang kita hadapi, mungkin kadang-kadang kita bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi saat ini Tuhan? Kenapa aku mengalami ini? Tapi mari Bapak Ibu kita ingat kembali bahwa di hati Tuhan itu ada nama kita. Di mata Tuhan itu ada wajah kita. Dia memperhatikan kita dan Dia selalu bersama-sama dengan kita. Karena itu jangan pernah hilang pengharapan satu kali pun. Mari kita nyatakan kebaikannya dalam hidup kita melalui pujian dan penyembahan kita. Di hatimu terukir namaku. Di hatimu terukir namaku. Di matamu terlukis wajahku. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku.
segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya layak bagi Engkau Tuhan. Amin. Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau jadikan kami anak-anak-Mu. Sungguh bahagia kami punya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berikan kami hati yang siap dibajak, supaya saat benih firman-Mu disampaikan, kami bisa melakukannya. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, urapi lidah bibirnya, biarlah setiap apapun yang disampaikan itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Janji Tuhan di dalam firman-Nya memberi kekuatan, memulihkan, dan mendatangkan mujizat. Saudara-saudara, di dalam Alkitab dituliskan banyak janji-janji firman Tuhan. Mari kita mempercayai janji-janji ini. Dan saya percaya, bila setiap kita mempercayai janji firman-Nya, maka setiap janji firman-Nya pasti digenapi dalam hidup kita. Nah, hari ini, apa yang Tuhan janjikan dan apa yang Tuhan firmankan kepada kita semua di dalam menjalani dan menghadapi kehidupan ini. Yang pertama, Tuhan katakan, jangan takut. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara, mari kita mempercayai janji Tuhan ini. Tuhan katakan kita tidak boleh takut menghadapi hidup ini. Mengapa kita tidak boleh takut menghadapi hidup ini? Karena firman Tuhan katakan Dia pasti menyertai kehidupan kita. Tidak hanya Dia menyertai kehidupan kita, tetapi Dia akan memegang kehidupan kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Itu sebabnya sekali lagi, kita tidak boleh takut untuk menghadapi dan menjalani hidup ini, karena Tuhan selalu menyertai kita. Di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 20b dikatakan demikian, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemudian Ibrani pasal 13 ayat 5b dikatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Coba saudara perhatikan, Tuhan berkata, Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita, bahkan Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ada satu ayat yang luar biasa dituliskan dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-24a. Ini merupakan doa Yesus kepada Bapanya. Saya percaya doa ini lahir dari hatinya yang paling dalam, karena Dia sangat mengasihi kita semua. Dituliskan demikian, Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Ayat ini artinya bahwa dimanapun kita berada, Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini kita merasa takut. Karena pada saat kita menjalani apapun, menghadapi apapun, percayalah, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Pada saat kita menghadapi masalah apapun, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak pernah sendirian. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Pada suatu hari, ada seseorang yang sedang mengalami masalah yang berat di dalam kehidupannya. Dan dia berdoa demikian, Tuhan, tak mungkin aku kuat menghadapi hidup ini. Tak mungkin aku sanggup menjalaninya. Masalah yang aku hadapi menjadi beban yang berat. Kemana engkau pergi? Seolah-olah aku menghadapi hidup ini sendirian. Sampai suatu hari,
Dia bermimpi oleh Tuhan dibawa berjalan di pasir di tepi pantai. Dia berjalan di pasir di tepi pantai tersebut, sampai kemudian dia berhenti dan mencoba menoleh ke belakang. Betapa kagetnya dia, ternyata dia melihat ada bekas 4 tapak kaki di pasir tersebut. Dia menangis dan menjerit dan berkata, "Tuhan, ampuni aku. Selama ini aku berpikir bahwa aku menghadapi hidup sendirian. Ternyata sekarang aku percaya aku tidak pernah menghadapi hidup sendirian. Terima kasih Tuhan, Kau ternyata menyertai aku. Di sini aku melihat ada bekas 4 tapak kaki di pasir ini. Aku percaya 2 adalah punyamu dan 2 adalah punyaku. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidupku. Ternyata Kau tak pernah meninggalkan aku." Kemudian dia berjalan lagi, semakin lama semakin jauh, dan dia berhenti untuk kedua kalinya, dan mencoba menoleh ke belakang lagi. Betapa kagetnya dia, sekarang dia hanya melihat hanya sisa 2 bekas tapak kaki. Dia menjerit dan menangis kembali dan berkata, "Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Tadi Engkau bersama-sama dengan aku, sekarang aku berjalan sendirian lagi. Kemana Engkau pergi? Sungguh Tuhan, aku tidak sanggup menghadapi ini semua seorang diri." Tiba-tiba Tuhan berkata, "Aku tak pernah meninggalkanmu, nak. Gak mungkin Tuhan. Sekarang aku hanya melihat ada 2 bekas tapak kaki di pasir ini. Ini pasti punyaku." Tuhan berkata, "Anakku, 2 bekas tapak kaki yang ada di pasir itu bukan punyamu. Bukan punyaku Tuhan." "Ya, kalau 2 bekas tapak kaki ini bukan punyaku, ini punya siapa?" Dan Tuhan menjawab, 2 bekas tapak kaki yang kamu lihat sekarang adalah punyaku, kata Tuhan. "Ini punyamu Tuhan?" "Iya." "Lah kalau ini punyamu, aku ada di mana?" Tuhan menjawab, "Sekarang engkau ada di dalam gendonganku." Saudara-saudara, dikatakan dalam Yesaya pasal 46 ayat yang ke-4a, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu." Amin. Jadi hari ini kita tidak hanya disertai, tetapi kita ada dalam gendongannya Tuhan. Katakanlah suatu hari ada seorang anak dikejar-kejar anjing. Dia ketakutan luar biasa. Dia menangis histeris dan menjerit-jerit. Sampai kemudian orang tuanya menggendong anak itu, dan ketika anak itu ada dalam gendongannya, orang tua ini berkata, "Nak, tenang, gak usah kamu takut, gak usah kamu menangis, tak perlu kamu berteriak-teriak histeris seperti tadi. Dengarkan, nak, kamu sekarang ada dalam gendonganku. Percaya sama aku, nak, ada apa-apa dengan kamu, aku pasti turun tangan membela kamu." Segera anak itu menjadi diam, segera itu menjadi tenang, dan tidak takut lagi. Saudara-saudara, saya percaya hari ini, setiap kita adalah anak-anaknya Tuhan. Percaya ada apa-apa dengan kita, karena kita ada dalam gendongannya Tuhan, Tuhan pasti turun tangan membela kita. Amin. Yang kedua, apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya kepada kita semua pada hari dalam menjalani kehidupan, yaitu jangan patah hati. Ulangan pasal 1 ayat 21 berkata demikian, "Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Apa yang Tuhan maksudkan dia berkata jangan patah hati kepada kita semua? Saudara-saudara, katakanlah ada sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Cintanya sudah berat, cintanya sudah mendalam. Mungkin cintanya sudah cinta mati. Saudara masih ingat lagunya Gombloh? Kalau cinta melekat, tai kucing pun rasa coklat. Tapi jangan dicoba. Setahu saya tidak pernah ada pabrik coklat memproduksi tai kucing rasa coklat. Tapi ini menggambarkan orang yang sedang jatuh cinta, tai kucing pun seolah-olah bisa berubah menjadi rasa coklat. Nah, cintanya sudah begitu mendalam, tiba-tiba mereka putus cinta. Berarti hari itu mereka sedang mengalami masalah. Apa masalahnya? Putus cinta.
Nah, bagaimana keadaan orang yang sedang putus cinta, patah hati, saudara? Bagaimana kondisinya? Jadi nggak semangat, jadi nggak bergairah, gampang menangis, gampang putus asa, bahkan tidak jarang ada orang-orang tertentu ingin mengakhiri hidupnya dengan mati bunuh diri, saudara. Itulah gambaran di mana ketika orang mengalami masalah, pergumulan, dan penderitaan, seperti orang yang sedang mengalami patah hati. Gampang menangis, gampang mengasihi diri sendiri, ya, gampang putus asa. Hari ini, jangan gampang putus asa. Jangan gampang patah semangat. Percaya Tuhan itu sanggup menolong kita dengan caranya yang luar biasa. Ayo semangat menghadapi hidup ini. Ya, kita nggak pernah sendirian. Dia selalu bersama dengan kita, bahkan dia sanggup untuk menolong kita. Saya menemukan sebuah kisah, ada seseorang yang hidup di Tiongkok, namanya Peng Sulin. Dia suatu hari mengendarai sebuah sepeda motor, dan dia mengalami tabrakan. Dan ketika dia tabrakan, dia jatuh di tengah jalan, pingsan, dan pada saat dia dalam keadaan tidak sadar, tiba-tiba ada kendaraan lain yang kemudian melindas tubuhnya di bagian perut. Akibatnya tubuhnya terpotong menjadi dua, hanya sisa dari kepala hingga perut kurang lebih 45 cm. Oleh masyarakat kemudian dia ditolong, dibawa ke rumah sakit, dan kemudian berjumpa dengan 20 orang dokter. Ya, ini biasanya memang dokter-dokter ini di bagiannya masing-masing. Kemudian diperjuangkan supaya nyawanya bisa terselamatkan. Dan bersyukur setelah dirawat selama 12 tahun, Peng Sulin kemudian bisa disembuhkan. Meskipun hanya sisa tubuhnya dari kepala hingga perut cuma 45 cm. Nah, ketika sudah disembuhkan, dia mulai menggerak-gerakkan tangannya karena mungkin agak kaku. Dan melihat semangat hidupnya, para dokter ini atau 20 orang dokter ini merasa jatuh belas kasihan. Kemudian mereka mengumpulkan sejumlah uang, dan mereka bilang, ayo kita buatkan kaki palsu seukuran orang normal. Dan kemudian kaki palsu seukuran orang normal diberikan kepada dia. Wah, ketika dia mendapatkan kaki palsu seukuran orang normal, senangnya luar biasa. Ya, dipakai celana panjang, kemudian pakai sepatu, nggak kelihatan bahwa dia ini sebenarnya nggak punya kaki. Dia mulai belajar berjalan, ya sambil tertawa-tawa, sambil dia senangnya luar biasa. Dan setiap kali dia mulai ketemu orang, ya, dia didampingi oleh para dokter itu, setiap kali ketemu orang, selalu dia mengatakan kalimat ini. Hidup itu bukan untuk diratapi atau ditangisi. Hidup itu untuk diperjuangkan. Itu sebabnya jalani hidup dengan tetap penuh semangat. Saudara-saudara, Peng Sulin keadaannya begitu memprihatinkan. Dia nggak punya kaki, tubuhnya hanya sisa 45 cm. Tetapi ketika dia mulai belajar berjalan, dia bisa memberi semangat kepada orang lain. Dia berkata, hidup ini harus tetap penuh semangat. Ayo hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya percaya di antara saudara masih lebih baik keadaannya daripada Peng Sulin. Ayo tetap semangat menghadapi hidup ini. Percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan sanggup untuk menolong kita. Kemudian yang ketiga, mari kita minta kekuatan dari Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita. Mintalah kekuatan dari Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, dalam hidup ini bisa saja kita menghadapi masalah dan persoalan yang gak pernah kita pikirkan itu terjadi. Gak pernah kita harapkan, tetapi itu bisa muncul dalam kehidupan kita. Tidak jarang kita berkata, kok bisa ya masalah, pergumulan, penderitaan, bahkan mungkin sakit penyakit seperti ini datang dalam kehidupan saya. Ya jawabannya cuma satu, ya bisa. Nah, kalau kita melihat kehidupan ini begitu berat, saya percaya tanpa kekuatan Tuhan kita tidak sanggup menghadapi ini semuanya.
Tidak sanggup kita akan menjalani ini semuanya. Itu sebabnya kita butuh kekuatan dari Tuhan. Karena saya percaya kekuatan dari Tuhan akan memampukan kita menghadapi segala cuaca kehidupan. Bahkan saya percaya juga dengan kekuatan yang sama, maka kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Saya masih ingat pada suatu hari Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ingat bahwa Yesus adalah 100% ilahi. Tapi di dalamnya, secara manusia, dia juga 100% manusia. Jadi 100% ilahi, tetapi juga di dalam dirinya 100% manusia. Pada saat dia berdoa, secara ilahi dia bisa melihat semua yang akan terjadi dalam kehidupannya. Pertama-tama, dia dikhianati Yudas dengan cara dijual 30 keping perak. Saudara masih ingat bahwa 30 keping perak ini harga jual seorang budak pada zaman itu. Setelah itu dia ditangkap, dia dianiaya dengan dicambuk 39 kali, kemudian harus pikul salib, mahkota duri. Sementara dia berjalan, memikul salib, dipukuli, diludahi, jangkauannya ditarik sampai berdarah-darah, sampai akhirnya kemudian Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Nah, secara ilahi dia bisa melihat bahwa tidak lama lagi dia akan menghadapi ini semuanya, tetapi secara manusia, dia nggak sanggup untuk menjalaninya. Itu sebabnya lahirlah doa negosiasi kepada Bapaknya. Dan doa itu berkata demikian, "Ya Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini dari hidupku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Dan saudara-saudara, doa ini diucapkan 3 kali. Matius 26 mencatat dengan jelas bahwa Yesus mencoba nego kepada Bapaknya, berdoa, memohon sebanyak 3 kali. Mari kita perhatikan, berdoa 3 kali, Bapa di surga tidak memberikan jawaban secara audible. Jawabannya cuma hanya satu ya, di dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 43. Tidak ditulis dalam kitab Injil yang lain. Lukas 22:43 berbunyi demikian. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi Bapa di surga mengirimkan malaikat, dan malaikat itu membawa kekuatan dan diberikan kepada Yesus. Dan saudara perhatikan, ketika kekuatan itu diberikan kepada Yesus, pada saat kekuatan sudah ada di dalam diri Yesus, dia dikhianati Yudas, kuat. Dia ditangkap, dianiaya, dicambuk 39 kali, kuat. Pikul salib, mahkota duri, dipukuli, dihajar, kuat. Sampai kemudian disalibkan di Bukit Golgota, juga kuat. Nah pertanyaannya, kenapa bisa kuat? Karena ada kekuatan dari Bapa di surga yang diberikan kepadanya. Dengan kekuatan itu kita perhatikan, Yesus mampu bertahan menghadapi semuanya, dan tidak hanya mampu bertahan, tetapi Yesus akhirnya mengalami kemenangan yang luar biasa. Hari ini saya ingin berdoa bagi saudara, supaya kekuatan dari Bapa di surga, kekuatan yang baru diberikan kepada kita. Dengan kekuatan itu saya percaya, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, apapun yang sedang kita jalani, kita akan kuat menghadapi semuanya. Tidak hanya kita kuat, tapi kita percaya bahwa kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Dia. Saya pikir-pikir Bapa di surga itu seperti seorang ahli strategi. Seorang ahli strategi yang hebat dan luar biasa. Mari kita perhatikan. Sebelum Yesus menghadapi semuanya, penderitaan itu sudah dilengkapi dengan kekuatan. Begitu kekuatan diterima, diizinkan menghadapi semuanya. Tapi akhirnya kita bisa melihat, Yesus kuat sampai mengalami kemenangan. Jadi hari ini kalau kita sampai hari ini ya, sudah sampai hari ini, bahkan mungkin dulunya kita menghadapi dan mengalami masalah-masalah yang berat, kok kita bisa sampai hari ini, tidak lain dan tidak bukan, berarti ada kekuatan yang sudah bekerja di dalam diri kita. Jadi hari ini gak ada yang boleh lagi ngomong gak kuat ya menghadapi kehidupan ini, karena kita percaya bahwa di dalam diri kita sebenarnya sudah dilengkapi dengan kekuatan dari surga. Dan hari ini biarlah kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang baru diberikan kepada kita, dan membuat kita mampu menghadapi semuanya sampai kita mengalami kemenangan. Yang terakhir, yang keempat, mintalah belas kasihan Tuhan Yesus. Mengapa poin ini saya masukkan di dalamnya?
Di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita perlu minta belas kasihan Tuhan Yesus. Bila belas kasihan Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, maka akan ada pertolongan. Maka akan ada pemulihan, bahkan akan ada mukjizat. Jadi mari hari ini yang butuh pertolongan, butuh pemulihan atau mukjizat, minta belas kasihan Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, maka saya percaya belas kasihan Tuhan Yesus bisa mendatangkan pertolongan, pemulihan, dan mukjizat. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 13-15, ada sebuah cerita yang sangat luar biasa, yaitu Yesus membangkitkan seorang anak laki-laki muda dari kota Nain, anak tunggal dari seorang ibu janda. Pada waktu Yesus masuk ke kota Nain, dia melihat ada rombongan sedang mengantar jenazah untuk dimakamkan. Dan di sana ada seorang janda yang menangis terus-menerus karena janda ini kehilangan anak laki-laki tunggalnya. Ya, ketika Yesus melihat janda itu menangis, Alkitab mencatat dengan jelas hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, karena hatinya tergerak oleh belas kasihan, maka mukjizat terjadi. Anak muda yang mati itu dibangkitkan dari kematian. Saya ingin katakan pada hari ini, perkara yang paling sulit, anak muda yang mati itu dibangkitkan dari kematian, maka saya percaya untuk segala urusan, segala persoalan yang kita hadapi, tidak ada yang sulit bagi Yesus untuk menolong kita. Sebabnya mintalah belas kasihan Tuhan Yesus, supaya terjadi mukjizat dan pemulihan. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Saya ini suka berolahraga. Ya, biasanya jalan pagi, tetapi terakhir ini saya banyak bersepeda. Nah, tanggal 8 Desember, kurang lebih 3 bulan yang lalu, saya bersepeda berdua dengan teman saya. Saya tinggal di kawasan Citraland, Surabaya Barat. Kami bersepeda setengah 6 pagi, putar-putar di sebuah desa namanya Desa Madi. Setelah berputar-putar di sana, kami berhenti di warung untuk minum. Kurang lebih setengah 8, kami keluar dari desa tersebut. Jadi kemudian kami pulang, saya posisi di depan, teman saya posisi di belakang saya. Saya membawa 2 tas. Tas yang pertama, tas kecil, saya taruh di rangka sepeda depan untuk menempatkan handphone di sana, supaya kalau ada handphone berbunyi, saya terdengar dan saya bisa menerimanya. Tas yang kedua adalah ransel kecil di punggung. Saya isi dengan pompa, tambal ban, hand sanitizer, tisu, dan peralatan kunci. Mengapa saya bawa tambal ban? Karena kami sering kempos di tengah jalan. Ya, supaya tidak jauh menuntunnya, kami tambal sendiri. Nah, saudara-saudara, ketika saya sudah mendekati rumah saya, sudah masuk dalam kawasan Citraland, tanpa saya sadari tiba-tiba ada sepeda motor yang berbonceng dan mendekati saya. Tanpa berkata apa-apa, dia mencoba untuk mengambil ransel saya dan saya dibantingnya, dan saya jatuh menghantam ke aspal, helm tidak lepas, tetapi saya mengalami pendarahan hebat, mengalami luka di kepala, saya pingsan, dan kemudian dibawa ke puskesmas di daerah Desa Madi itu, dan ternyata kepala saya mengalami robek, ya, dan kemudian dijahit 10 cm, 10 jahitan, jadi cukup lebar. Kemudian saya dibawa ke Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya, difoto ternyata kepala saya mengalami pendarahan di bagian dalam sebesar 7 mili. Kemudian bau saya patah, tulang rusuk saya retak 5 dan mengalami pendarahan di paru-paru. Jadi kondisi saya cukup berat, saya pingsan-pingsan, tidak sadarkan diri, kadang-kadang lupa, ya. Dan akhirnya saya dioperasi penyambungan tulang bahu, dan kemudian saya berdoa, Tuhan, saya minta belas kasihan-Mu, supaya terjadi pemulihan dengan cepat. Saya minta belas kasihan-Mu supaya tidak dioperasi bagian kepala, tidak dibongkar bagian dada. Aku ingin melayani Tuhan lagi. Dan akhirnya Tuhan mendengar doa saya disembuhkan secara cepat. Waktu saya kontrol kepada dokter berkata, ini penyembuhannya luar biasa cepatnya. Saya bilang, iya, karena saya berdoa terus minta belas kasihan Tuhan Yesus. Oh, Bapak pendeta? Iya, saya pendeta, saya pelayanan. Oh, makanya ada mukjizat, ada keajaiban. Nah, bersyukur saudara, hari ini saya sudah sehat kembali, bisa melayani Tuhan lagi,
Ini semua karena kemurahan Tuhan, juga karena belas kasihan Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada saya. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 96 ayat 8 dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari sama-sama kita bersyukur lewat persembahan kita. Persembahan Bapak dan Ibu bisa dimasukkan, bisa dikirimkan ke dalam nomor yang ada di layar Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan setiap apapun yang kami berikan ini bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sing glory, praise the Lord. Ibadah minggu depan 2 April 2022 akan dilayani oleh Pastor Mimi Santosa. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah sudah bisa diakses pada hari Sabtu pukul 5 sore di channel YouTube MDC Bogor Online. Doa Fajar diadakan setiap Senin pagi pukul 05.30 dan doa jemaat diadakan setiap Rabu sore pukul 18.30. Mari jemaat Tuhan, kita tetap bersemangat untuk berdoa. Kita kobarkan api doa kita. Mari Bapak Ibu, kita tetap semangat mengikuti kesan kelompok saling memperhatikan. Kesan dapat diadakan secara online, onsite, maupun hybrid. Alfa Keluarga diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi Ibu Agnes Herlina. Untuk Alpha Teens dan Youth diadakan setiap Selasa pukul 7 malam. Dan untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Saudari Eva. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri berusia balita sampai dengan kelas 6 SD, dapat mengajak putra-putrinya untuk mengikuti ibadah anak. Ibadah anak dilakukan setiap minggunya melalui Zoom. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi Kak Sari dan Kak Silia. Saya hidup di keluarga yang sangat keras. Sering sekali saya tidak merasa nyaman jika berada di rumah. Saya pun mencari kenyamanan itu di luar rumah, yaitu dengan meminum minuman keras, memakai obat-obatan terlarang, bahkan saya terjebak dalam dunia seks bebas, dan membuat saya harus mempunyai anak di luar pernikahan. Kejadian ini membuat saya sangat jauh sekali dari Tuhan, dan yang saya rasakan hanyalah kehampaan. Hidup saya benar-benar berantakan. Suatu hari, saya diundang untuk ikut Alpha oleh salah satu teman saya. Karena badan saya banyak tato, jadi saya masih bingung saat itu. Saya khawatir dianggap orang yang tidak baik dan takut dipandang rendah. Namun, setelah saya bergumul, akhirnya saya memutuskan untuk datang ke Alpha dengan harapan ada kenyamanan saat saya berada di dalam komunitas.
Dan ternyata benar. Saya baru pertama kali ini merasakan penerimaan. Rasanya lega sekali. Karena orang yang datang ke Alpha, semuanya menyapa saya tanpa ada sikap yang menghakimi. Dengan mengikuti sesi-sesi di Alpha, saya dapat mengerti apa itu kasih tanpa syarat. Saya menyadari bahwa Yesus benar-benar nyata dan Ia hidup untuk menerima saya apa adanya. Sekarang saya memulai kehidupan baru dengan belajar memulai melayani Tuhan dan sesama. Saya pun tidak takut lagi untuk menghadapi setiap masalah, karena saya tahu kepada siapa saya harus berlari, Tuhan Yesus. Setiap manusia mempunyai kebutuhan untuk dikasihi dan diperhatikan. Kebutuhan kasih yang terdalam hanya dapat dipuaskan oleh Yesus sendiri. Kita yang telah diselamatkan hendaknya menjadi kepanjangan tangan Kristus untuk membawa mereka datang kepada Kristus. Alpha adalah tempat orang berbagi kasih dan menemukan sumber kasih sejati. Tugas kita adalah mengundang teman, famili, tetangga, dan orang yang Anda kenal untuk bisa datang di Alpha. Setiap kita, jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel, pastilah mempunyai teman, famili, tetangga yang bisa kita undang ke Alpha. Tugas kita tidaklah terlalu sulit, cukup mengundang orang-orang yang kita kenal untuk datang ke Alpha. Dengan mengundang mereka, Anda berarti berkontribusi dalam melakukan amanat agung Kristus seperti tertera dalam Matius 28 ayat 19. Dengan mengundang tersebut berarti Anda sudah melakukan pelayanan kepada jiwa-jiwa. Ayo, bersemangatlah untuk mengundang oikos Anda ke Alpha. Untuk info selengkapnya, Anda dapat menghubungi Ibu Agnes Herlina dengan nomor HP seperti tertera di layar dan Saudari Eva dengan nomor HP seperti tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah disampaikan. Hari ini saya menggunakan t-shirt Let God Be God. Artinya, biarlah Allah tetap menjadi Allah bagi setiap kita. Jangan menggantikan Dia dengan apapun ataupun siapapun. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Jayadi Sutanto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar itu boleh menguatkan setiap hati kita dan terus mari laksanakan kebenaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita terima berkat Tuhan. Biarlah Allah tetap menjadi Allah yang hidup dalam hidup setiap kita. Biarlah Dia mengambil alih segala sesuatu yang tidak dapat kita kerjakan, tetapi melalui firman yang kita imani, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup setiap kita. Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Ia menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya, jadilah berkat bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, amin. Tuhan memberkati.